Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Embun es atau embun upas di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara merusak puluhan hektar tanaman kentang milik petani. Jemaah haji embarkasi Solo secara bergelombang tiba kembali di tanah air. Seorang lelaki di Kudus nekat membobol kotak amal masjid di tengah jemaah yang sedang sholat. Jemaah haji embarkasi Solo mulai kembali ke tanah air setelah merampungkan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kabar gembiranya, jumlah jemaah haji asal embarkasi Solo yang meninggal dunia turun drastis dibandingkan pelaksanaan ibadah haji tahun lalu. Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Solo yang tiba kembali di tanah air melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali Minggu dini hari langsung sujud syukur begitu turun dari pesawat Garuda Indonesia yang membawa mereka pulang. Rasa gembira, haru dan bersyukur bercampur jadi satu. Bersyukur saya penantian 12 tahun. Waktu itu saya daftar masih umur 51 tahun, masih kuat. Alhamdulillah saya bersyukur. Sudah 63 tahun saya masih bisa menjalankan ibadah haji yang memerlukan fisik yang luar biasa. Karena kalau kita mau ke masjid, kalau mau ke pelataran Ka'bah, itu memerlukan jalan 1,8 kilo dari terminal. Yang harus cari pintu untuk bisa masuk ke pelataran Ka'bah itu memerlukan kegigihan itu. Yang saya ini sudah bersyukur sekali. Menangis karena senang, sehat, ya sehat. Jadi haji mabrur, alhamdulillah. Gimana ibadah haji kemarin Bu di Tanah Suci, bisa diceritakan Bu? Sehat, enak sekali. Ya, lancar Bu? Lancar, semuanya lancar, hawanya enak. Jemaah Haji Kloter 1 ini berasal dari Temanggung dengan jumlah 359 orang. Dalam proses kepulangan kembali ke tanah air, ada satu orang jemaah yang terpaksa ditinggal di Tanah Suci karena masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit King Faisal, Arab Saudi. Jemaah yang sakit tersebut bernama Mujiati dari Kabupaten Temanggung. Kloter pertama dari 360 jemaah yang berangkat, ini pulang 359. Satu orang masih kemarin ketika kami berangkat masih dirawat di Rumah Sakit King Faisal. Untuk info selanjutnya nanti ke jemaah yang masih tertinggal akan diikutkan tanazul akhir dari nanti yang mengurusi dari KKHI Mekah. Itu sakitnya apa? Sakitnya sesek. Jemaah haji yang tiba kemudian dibawa ke asrama haji Donohudan Boyolali untuk pemeriksaan kesehatan akhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat hingga hari Sabtu ada 37 orang jemaah haji asal Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang meninggal dunia di Tanah Suci. Karena ada 37 ya jamaah dari Jateng DIY yang meninggal dunia di Tanah Suci gitu. 32 dari Jawa Tengah dan 5 dari DIY. Jumlah jemaah haji asal embarkasi Solo yang meninggal dunia tahun ini jauh berkurang dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 126 jemaah. Sebagian besar jemaah haji yang meninggal saat rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi kemarin karena memang pasca Armuna, Arafah, Musdalifah, Mina itu kondisi memang itu butuh energi, butuh kegiatan fisik yang sedemikian rupa, dan ini semacam ya tren ya di setiap tahun itu, setiap kali pasca Armusna itu kondisi seperti ini terjadi. Tetapi kalau kita lihat tahun ini angkanya turun signifikan. Di hari pertama kepulangan jemaah haji embarkasi Solo, 5 kloter awal tiba di tanah air. Jemaah kelima kloter haji tersebut berasal dari Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Pendaftaran peserta didik baru secara daring di Kabupaten Semarang masih menemui kendala. Para siswa yang mendaftar mengaku bingung mengikuti alur pendaftaran secara daring, sehingga mereka tetap mendatangi sekolah tujuan untuk berkonsultasi. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Semarang telah dibuka secara daring. Di satu sisi, penggunaan sistem online atau daring memudahkan calon siswa baru untuk mendaftar ke sekolah yang dituju. Namun di sisi lain juga memiliki sejumlah kendala karena harus mengisikan sejumlah data dan dokumen nilai. Beberapa calon peserta didik baru mengaku terpaksa harus tetap ke sekolah yang mereka tuju untuk memverifikasi akun dan mendapatkan kata sandi. Bisa daftar online, tapi kan verifikasi akun. Datang ke Harus buat akun juga? Nggih, harus ke sekolah. Verifikasi akun, kan udah dari rumah. Kalau di sekolah ribet, masukkan sendiri. Oh, berarti di sini konsultasi kepada sekolah? Nggih, meminta password, email. Nanti masukin lagi? Nggih, masukkan lagi. 2 kali gitu ya? Nggih. Ceritanya apa pas bikin akun itu? Memasukkan nilai kan satu per satu gitu toh. Satu per satu, kalau salah satu kan nggak bisa. Salah gitu. Kalau ada yang salah satu otomatis nggak bisa. Enggak, kan nggak sama gitu. Untuk membantu para calon peserta didik baru memverifikasi akun serta memberikan bimbingan mengenai tahapan pendaftaran yang harus dilalui, pihak SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Semarang membuat posko konsultasi PPDB serta membuat grup WhatsApp khusus sehingga siswa pendaftar di SMA tersebut selalu mendapatkan perkembangan pendaftarannya. Ketika mereka mengajukan akun, aktivasi akun itu sudah dianggap mendaftar, padahal sebenarnya tahapan mendaftarnya kan belum. Nah, ada yang banyak terjebak di situ, dikira sudah mendaftar padahal belum, baru di tahapan verifikasi aktivasi akun. Ya, kita kan punya grup yang sudah daftar, yang sudah masuk. Nah, itu informasinya lewat itu, ya, diingatkan di WA langsung gitu. Tahun ajaran 2024-2025, SMA Negeri 1 Susukan bakal menerima 5 kelas atau 180 siswa baru. Namun hingga saat ini, yang sudah melakukan verifikasi berkas baru sekitar 120 calon siswa. Berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya, target 180 siswa baru bisa terpenuhi menunggu limpahan pendaftar dari sekolah lain. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. 80% lulusan SMA tak sanggup melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekolah berikan pendidikan keterampilan ala SMK. Dengan bekal ini diharapkan lulusan SMA juga bisa siap kerja seperti layaknya lulusan SMK. Semakin tingginya besaran uang kuliah termasuk di universitas negeri membuat peluang lulusan SMA untuk berkuliah semakin terbatas. Sejumlah data bahkan menunjukkan 80% lulusan SMA tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk itu, untuk penerimaan murid kelas 10 tahun ajaran 2024-2025, SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Semarang menjalankan sistem pengajaran dual track yang membagi 2 jalur pengajaran, baik untuk siswa yang berencana melanjutkan ke perguruan tinggi, juga untuk siswa yang tak melanjutkan pendidikan akan mendapatkan pendidikan keterampilan hampir sama seperti di SMK. Itu kewajiban kita di dunia pendidikan untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita ini. Apa bekalnya? Dalam bentuk pendidikan keterampilan yang kemudian dinamakan dual track. Track yang pertama, tetap mereka kita beri bekal pengetahuan untuk bisa masuk ke pendidikan yang lebih lanjut di perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan keterampilan yang nantinya bisa menjadi bekal kepada mereka untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, sekaligus ini membuka peluang lapangan pekerjaan. Ada 5 program dual track di SMA Negeri 1 Susukan. Bakat minat siswa yang ditawarkan yaitu kecantikan atau barbershop, pertanian, desain grafis, tata boga, dan tata busana. Melihat fakta bahwa siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu jumlahnya tidak banyak. Laporan dari BK tiap tahunnya itu tidak lebih dari 20%, bahkan ada yang di angka 18%. Nah, yang 80% ini kemana? Yang 80% ini
Dari mulai kelas 10 tahun ajaran baru ini kemudian nanti dipetakan ada 5 bidang kewirausahaan, mulai dari kecantikan, dari barbershop, kemudian pertanian, kemudian desain grafis, tata boga dan tata busana. Siswa nanti memilih sesuai dengan keinginan mereka, minat. Salah satu keterampilan yang diajarkan kepada siswa adalah kemampuan memotong rambut dan membuka barbershop di sekolah sebagai tempat praktik kerja siswa. Dengan bekal keterampilan tersebut, siswa peserta program berencana membuka usaha dan berangan-angan bisa membiayai diri sendiri untuk kuliah di perguruan tinggi. Nanti setelah lulus, kalau walaupun saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa ya membuka seperti barbershop ini, bisa usaha sendiri dan membuka peluang kerja buat orang lain juga. Saat ini di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Tengah sudah terdapat lebih dari 20 SMA yang menjalankan program sekolah dual track. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Susukan yang menjalankan kolaborasi dengan SMK, dunia industri serta sejumlah lembaga lainnya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pemkab Demak menargetkan nihil kasus anak kurang gizi dan gagal tumbuh atau stunting di wilayahnya. Target tersebut diimbangi dengan pemberian makanan tambahan kepada anak atau keluarga yang rawan gizi buruk. Pemerintah Kabupaten Demak memberikan makanan tambahan atau PMT kepada sejumlah anak di Desa Kangkung, Kecamatan Meranggen, pekan lalu. Evaluasi pemberian makanan tambahan untuk mengurangi kasus gizi buruk dan gagal tumbuh atau stunting. Hal ini dilakukan pada beberapa desa yang menjadi desa binaan Puskesmas 1 Meranggen. Pemkab Demak tahun 2025 menargetkan kasus anak gagal tumbuh menjadi nihil atau tanpa kasus.